welcome to back my channel. Kembali lagi dengan aku, Via Amanda Putri. Jadi hari ini aku mau belajar bareng sama teman-teman aku. Ini dia ada Risma, ini ada Vina. Kalian penasaran nggak sama belajar apa? Ikutin terus ya, check it out! Guys, materi tentang obligasi itu gimana, makanya aku minta ajarin Vina sama Risma buat ngajarin aku. Nah, sebenarnya tuh obligasi itu apa sih, Vin? Jadi obligasi itu salah satu investasi dalam bentuk surat berharga yang berupa kontrak pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberi pinjaman. Itu. Oh, jadi gitu ya. Kalau jenisnya obligasi itu ada nggak sih? Obligasi itu ada jenisnya. Yang pertama surat hutang, yang kedua surat hutang subordinat, yang ketiga obligasi hipotek, yang keempat obligasi euro, yang kelima obligasi tanpa bunga dan nilai bunga yang rendah, yang keenam obligasi jumbon. Oh, terus kalau yang nerbitin obligasi itu siapa? Kalau yang nerbitin obligasi itu dikelompokkan jadi 4. Yang pertama ada obligasi pemerintah, itu diterbitkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua ada obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada obligasi pemerintah daerah, itu diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal. Dan yang terakhir ada obligasi asing, itu diterbitkan oleh pemerintah asing atau perusahaan asing. Jadi obligasi itu juga ada karakteristiknya, Vi. Karakteristiknya kayak yang di atas ini. Karakteristik utama obligasi mempunyai yang pertama, nilai pari. Nilai pari merupakan nilai nominal obligasi yang dinyatakan untuk tujuan ilustrasi. Nilai pari biasanya mencerminkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan dijanjikan untuk dilunasi kembali pada saat tanggal jatuh tempo. Yang kedua, tingkat bunga kupon. Obligasi mengharuskan perusahaan membayar bunga dalam jumlah tetap setiap tahunnya, dan pembayaran ini disebut dengan pembayaran kupon, ditentukan pada saat obligasi diterbitkan. Namun, beberapa obligasi tidak membayar kupon sama sekali, tetapi ditawarkan dengan diskon di bawah nilai parinya, sehingga memberikan apresiasi modal sebagai ganti dari pendapatan bunga. Karakteristik yang ketiga ada tanggal jatuh tempo. Obligasi umumnya memiliki tanggal jatuh tempo atau maturity date yang berisi ketentuan kapan nilai pari harus dilunasi. Namun, jatuh tempo efektif suatu obligasi akan turun setiap tahun setelah obligasi tersebut diterbitkan. Selanjutnya, ketentuan penebusan. Ketentuan penebusan biasanya menyatakan bahwa emiten harus membayar jumlah lebih besar dari nilai pari kepada pemegang obligasi jika obligasi tersebut ingin ditebus. Jumlah tambahan tersebut atau yang disebut premi penebusan. Obligasi itu gimana sih caranya? Kalau tentang itu aku juga masih kurang paham sih. Kamu tahu nggak? Aku juga belum paham sih, tapi aku punya channel bagus nih. Kalian mau lihat nggak? Boleh. Ini dia channelnya. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Septiana Hasan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai rumus dan contoh dari valuasi obligasi. Langsung saja pembahasannya ya. Valuasi obligasi ataupun valuation berarti menghitung nilai intrinsik atau nilai sekarang dari obligasi. Cara menghitungnya yaitu VP sama dengan sigma T sama dengan 1 hingga N INT per 1 ditambah RD pangkat T ditambah M sama dengan 1 ditambah RD pangkat N. Dengan keterangan RD sama dengan tingkat bunga pasar obligasi, N sama dengan jumlah tahun sebelum obligasi jatuh tempo,
INT sama dengan bunga yang dibayarkan setiap tahunnya, M sama dengan nilai pari atau jatuh tempo obligasi. Langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui sebuah obligasi memiliki nilai pari $1000 dengan karakteristiknya INT sama dengan $100, N sama dengan 15 tahun, RD sama dengan 10%. Berapakah nilai obligasi tersebut? Berikut perhitungannya pada angka 0, 1, 2, sampai 15 menunjukkan tahun atau N dengan tingkat bunga 10%. Dengan setiap tahun memiliki INT sebesar $100. Pada akhir tahun, yaitu tahun ke-15, penerbit bond harus membayar $1000 kepada investor. Jadi perhitungannya yaitu FB sama dengan $100 per 1 ditambah 0,1 pangkat 1 tambah seterusnya tambah $100 per 1 tambah 0,1 pangkat 15 tambah $1000 per 1 tambah 0,1 pangkat 15 sama dengan $90,91 tambah seterusnya tambah $23,94 tambah $239,39, sehingga jika ditotal seluruhnya adalah $1000. Agar kita mudah memahaminya, mari kita lihat gambar di PPT. Pada PPT kita mengetahui bahwa obligasi selama 15 tahun, yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 dengan INT $100 dan nilai pari $1000 dengan pembayaran awal $90,91 dan seterusnya hingga tahun terakhir, sehingga jika ditotal nilai sekarangnya yaitu $1000 saat RD atau tingkat bunga 10%. Oke guys, makasih ya kalian udah ngajarin aku. Sekarang aku jadi tahu apa itu obligasi, jenis obligasi, siapa yang nerbitin obligasi, karakteristik obligasi, terus cara ngitung obligasi itu gimana, dan pengambilan keputusan obligasi dalam sebuah perusahaan. Oke, itu tadi video dari aku. Cukup sekian dan see you next time. Bye-bye. Bentuk surat berharga yang berupa Guys, materi tentang obligasi itu gimana sih? Makanya aku nanya